Cara ajukan pinjaman di Akulaku. Prosesnya hampir 99% disetujui. Apakah benar seperti itu? Mari kita simak untuk cara pengajuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan berbagi informasi seputar pinjaman online di Akulaku. Dan apakah benar pinjam di Akulaku itu 99% pasti disetujui? Sebelumnya saya disclaimer, video ini dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi dan menambah pengetahuan tentang pinjaman online, dan tidak menganjurkan untuk melakukan pengajuan di pinjaman online manapun. Dan di sini saya tidak menyarankan buat teman-teman yang tidak bekerja mengajukan pengajuan di aplikasi ini. Nah, di sini saya sudah menginstal aplikasi Akulakunya. Saya merupakan pengguna dari Akulaku sudah dari tahun 2017. Namun saya jarang menggunakan aplikasi ini. Oke, tanpa berbasa-basi langsung aja kita buka aplikasinya. Jadi aplikasi Akulaku ini merupakan aplikasi online shop yang bisa teman-teman pergunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Ataupun teman-teman bisa melakukan transaksi pembelian pulsa atau pembayaran tagihan listrik atau PDAM atau pembayaran lainnya. Dan di sini juga teman-teman bisa melakukan pengajuan pinjaman online. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pinjaman online tersebut. Teman-teman bisa lihat pada halaman beranda di bagian tengah terdapat SPay letter dan juga pinjaman. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pinjaman online di Akulaku. Dan bila mana tidak tampil pada halaman depan, teman-teman gak usah khawatir. Silahkan bisa klik pada menu keuangan di bawah. Nah, disinilah teman-teman bisa melakukan pengajuan pinjaman online di Akulaku. Di bagian atas ada dana cicil, pinjaman online berjangka, tenornya hingga 12 bulan. Dan yang kedua adalah pinjaman online yang limitnya hingga 3 juta rupiah. Dan kita akan bahas salah satunya. Dan inilah pinjaman online yang akan kita bahas. Pinjaman online ini tenornya hingga 90 hari. Tingkat persetujuannya 99%. Dan makanya pinjol Akulaku ini adalah pinjol yang direkomendasikan karena sangat mudah untuk pengajuannya. Oke, langsung aja kita bedah untuk pinjol tersebut. Langsung aja kita klik pinjam. Nah, di pinjaman online ini kita bisa memilih jumlah pinjamannya. Di sini sebenarnya mulai dari 300.000 sampai dengan 900.000. Nah, terus kemana untuk jumlah pinjaman yang 300.000? Di sini tidak ada. Oke, nanti saya akan jelaskan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk rincian pinjamannya. Di sini untuk pinjaman sebesar Rp900.000 dan untuk tenor yang baru diberikan saat ini sampai 30 hari. Selanjutnya di sini ada asuransi 3%. Maka total pinjaman yang harus dibayarkan sebanyak Rp1.008.000. Dan kenapa pinjam di sini bunganya sangat besar? Dan ternyata yang menyebabkan tingginya rencana pelunasan adalah karena adanya asuransi. Dan apakah asuransi ini bisa dinonaktifkan? Jawabannya tentu bisa. Dan kita akan coba nonaktifkan. Nah, sekarang tinggal diklik aja. Dan di sini untuk rencana pelunasannya sekarang menjadi Rp981.000. Nah, jadi sekarang lebih ringan ya teman-teman. Jadi lebih baik dinonaktifkan aja asuransinya. Nah, terus bagaimana jika kita melakukan pinjaman sebesar Rp500.000? Oke, langsung aja kita beralih ke Rp500.000. Kita akan lihat untuk rencana pelunasannya menjadi berapa. Dan di sini sebelum dinonaktifkan untuk asuransinya, rencana pelunasannya sekitar Rp560.000. Nah, bagaimana setelah kita nonaktifkan untuk asuransinya? Kita akan coba nonaktifkan. Dan kemudian bila tampil seperti ini, yakin ingin membatalkan perlindungan pinjaman, langsung aja pilih yakin di paling bawah. Karena memang kita mau menonaktifkan untuk asuransinya.
Nah, setelah dinonaktifkan, untuk rencana pelunasannya menjadi Rp545.000. Nah, jadi lebih ringan ya teman-teman. Terus bagaimana jika kita melakukan pinjaman sebesar Rp600.000? Berapakah rencana pelunasannya? Jumlah yang harus dibayarkan sebelum asuransi dinonaktifkan yaitu sebesar Rp672.000. Dan setelah dinonaktifkan, total yang harus kita bayarkan sebesar Rp654.000. Nah, jadi untuk pinjaman online di Akulaku lebih baik dinonaktifkan untuk asuransinya, karena itu bisa meringankan kita untuk membayarnya. Selanjutnya, setelah kita memilih jumlah pinjaman dan juga tenor pinjaman, kita harus menambahkan untuk rekening penerima. Dan di sini saya sudah menambahkan menggunakan Bank BCA. Terus apakah bisa menggunakan SeaBank ataupun aplikasi e-wallet seperti Dana, GoPay, Oppo, dan yang lainnya? Oke, langsung aja silakan teman-teman klik pada rekening penerima. Dan setelah itu silakan klik aja tambah rekening bank. Dan di sini teman-teman tinggal pilih aja rekening yang teman-teman pergunakan. Di sini ada BNC, kemudian Mandiri, BCA, BRI, BNI, CMB Niaga, dan masih banyak lagi bank swasta lainnya. Namun untuk e-wallet seperti Dana, GoPay, Oppo itu sepertinya tidak bisa ya teman-teman. Tapi kalau untuk SeaBank itu bisa ya teman-teman. Setelah memilih rekening bank, silakan teman-teman masukkan untuk nomor rekeningnya. Setelah itu, klik konfirmasi untuk menyimpannya. Kemudian selanjutnya silahkan teman-teman masukkan untuk tujuan pinjamannya. Selanjutnya klik lingkaran kecil yang ini. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui perjanjian syarat dan ketentuan layanan pinjaman. Dan bila mana telah yakin ingin meminjamnya, langsung aja klik ajukan pinjaman. Dan selanjutnya teman-teman akan dimintai untuk verifikasi wajah, mengisi informasi pribadi dan juga kontak darurat, dan mengupload foto KTP bagian depan. Dan setelah itu pengajuan teman-teman akan langsung diproses. Nah, itulah cara melakukan pengajuan pinjaman di Akulaku. Namun saya tidak akan melakukan pencairan kembali karena sebelumnya saya telah melakukan pencairan. Oh ya teman-teman, saya ingin menjelaskan kenapa jumlah pinjaman yang 300.000 tidak ada. Tadi di awal video saya menjelaskan kalau jumlah pinjaman itu mulai dari 300.000. Lah kok kenapa di sini tidak ada? Nah, jadi di sini saya pernah melakukan pinjaman ya teman-teman. Oke, sekarang kita klik pada profil di sebelah sini. Dan kemudian di sini teman-teman bisa klik aja di riwayat pinjaman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada riwayat pinjaman sebesar Rp300.000. Dan ini sudah lunas ya teman-teman. Dan memang benar untuk pencairan di Akulaku ini sangat cepat dan mudah. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk biaya adminnya sebesar Rp27.000 dan bunganya Rp9.000. Jadi total yang saya bayarkan sebesar Rp336.000. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi cara melakukan pinjaman uang di aplikasi Akulaku. Dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini.